Halo semua, perkenalkan nama saya Chelsea Fairana Rawis dengan NIM 19061110224. Saat ini akan mempresentasikan hasil dari tugas individu saya dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Yang pertama di sini ada analisis horizontal. Metode analisis keuangan horizontal adalah metode analisis yang membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Biasanya perbandingan laporan keuangan yang dianalisis menggunakan 2 atau 3 periode, di mana periode yang lebih awal digunakan sebagai dasar pembandingan. Analisis ini digunakan dengan melihat persentase penurunan dan kenaikan pos-pos laporan keuangan dari periode yang dibandingkan. Oleh karena itu, metode ini sering disebut juga dengan metode dinamis. Yang pertama ada analisis tren atau indeks. Analisis untuk mengetahui kecenderungan dari posisi keuangan. Analisis ini biasanya dinyatakan dalam persentase, namun dapat juga dinyatakan dalam indeks apabila menggunakan lebih dari 2 periode. Yang kedua, analisis sumber dan modal kerja. Digunakan apabila ingin mengetahui sumber dan alokasi modal perusahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya. Yang ketiga ada analisis perubahan laba kotor. Digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan laba kotor perusahaan dari periode ke periode. Yang terakhir ada analisis sumber dan penggunaan kas. Digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan penyebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode tertentu. Berikut ini ada contoh sederhana analisis laporan keuangan horizontal. Selanjutnya ada analisis vertikal. Analisis vertikal digunakan dengan membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda pada satu laporan keuangan yang sama di satu periode yang sama. Oleh karena itu, analisis vertikal sering disebut juga sebagai metode analisis statis. Adapun yang termasuk ke dalam analisis laporan keuangan vertikal adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis common size. Analisis common size adalah analisis yang membandingkan pos-pos laporan keuangan dengan menggunakan persentase dalam satu periode tertentu. Laporan yang dianalisis biasanya adalah laporan laba rugi dan neraca. Yang kedua ada analisis break even. Analisis break even atau analisis titik impas adalah analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan yang harus dicapai oleh perusahaan. Analisis ini membantu perusahaan untuk menganalisis beberapa produk yang harus dijual atau berapa rupiah yang harus diterima pada satu periode tertentu. Yang ketiga ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini digunakan untuk menilai suatu kinerja perusahaan berdasarkan pos-pos laporan keuangan pada satu periode tertentu. Analisis rasio keuangan berfungsi sebagai otak ukur dalam mengambil langkah strategis perusahaan pada periode selanjutnya dan mengevaluasi sumber daya perusahaan. Ada 4 alat ukur dalam analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja bank, di mana proses ini dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio sekaligus seperti rasio permodalan, rasio keuangan, rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan yang lainnya. Analisis rasio bisa diartikan sebagai perbandingan antara satu angka dengan yang lainnya dalam sebuah hubungan tertentu. Perbandingan seperti ini kerap dibutuhkan untuk banyak hal terkait keuangan perusahaan, sehingga sangat penting bagi pihak perusahaan untuk mengenal analisis rasio dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada jenis dan fungsi analisis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang dipakai untuk menilai kemampuan likuiditas sebuah perusahaan untuk jangka pendek. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Rasio yang satu ini merupakan rasio yang dipakai untuk menilai aktivitas atau likuiditas sebuah perusahaan dengan cara mengukur aktivitas atau likuiditas perusahaan dengan cara melihat ketersediaan barang yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio ini merupakan gambaran yang menunjukkan nilai efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Berbagai penggunaan dan penempatan aktiva
dan bisa terlihat jelas dengan rasio yang satu ini. Yang keempat ada rasio profitabilitas dan rentabilitas. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah keuntungan perusahaan dengan penjualan atau nilai aktiva yang dimiliki. Rasio ini bisa digunakan untuk menghitung potensi keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kelima, rasio investasi. Rasio investasi adalah rasio yang dipakai untuk menilai kemampuan perusahaan mengembalikan atau memberikan sejumlah imbalan kepada investor atau pemegang saham perusahaan itu sendiri. Khusus untuk para investor yang berasal dari pasar modal, imbalan ini biasanya akan dibayarkan secara berkala atau dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan analisis rasio pada perusahaan. Analisis rasio akan dipakai menjadi sebuah alat ukur dalam melakukan forecasting maupun memproyeksikan kondisi keuangan sebuah perusahaan di masa mendatang. Aktivitas keuangan yang satu ini menjadi salah satu faktor kesuksesan perusahaan, sehingga sangat penting bagi manajemen untuk mengenal analisis rasio dan menggunakannya dengan cara yang tepat. Analisis rasio juga akan dipakai untuk melihat kondisi perusahaan sekarang, memantau berbagai permasalahan yang terjadi pada manajemen dan juga berbagai lini lainnya di dalamnya perusahaan. Analisis ini juga akan dipakai sebagai alat ukur untuk memantau dan menerapkan efisiensi pada semua lini atau departemen yang ada di dalam sebuah perusahaan. Itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasikan, dan terima kasih.